Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah E-Marketing, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku E-Marketing Bab 1, Menerapkan Digital dalam Pemasaran. 1.1 Pendahuluan. Sekarang ini belum lengkaplah strategi pemasaran jika tidak memasukkan ungkapan dan strategi digital. Memahami digital tidak hanya terbatas bahwa digital tersebut berupa alat atau saluran saja, tetapi juga harus memahami bahwa digital juga dapat menciptakan pertukaran nilai, yaitu perdagangan dalam sistem ekonomi yang berkaitan dengan mata uang. Apa itu digital? Bud Cadell mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memiliki sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Cadell tahun 2013. Dengan kata-kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. 1.2 Memahami pemasaran. Sebelum kita mempelajari pemasaran digital, penting untuk memahami dasar-dasar yang mendukung pemasaran itu sendiri. Bagaimanapun juga, pemasaran digital memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang mereka butuhkan, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Kotler dan Levy tahun 1969 halaman 15. 1.3 Understanding Digital Marketing. Bagaimana pemasaran digital sesuai dengan definisi pemasaran yang dijelaskan oleh Dr. Philip Kotler? Faktanya, tidak ada perbedaan mendasar antara pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Mereka satu dan sama. Pada akhirnya, tujuan dari semua jenis pemasaran adalah untuk menjaga pelanggan dan merangsang penjualan di masa depan. Alat komunikasi digital memungkinkan untuk terhubung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif yang saling berhubungan. Ini memungkinkan pertukaran mata uang. Tetapi lebih dari itu, memungkinkan terjadinya pertukaran nilai. Ini disebut dengan istilah ekonomi perhatian atau attention economy. 1.31 Crowdsourcing. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. 1.3.1a Crowdsourcing. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. 1.3.1.b Crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Pasti banyak yang masih asing dengan istilah crowdfunding, tetapi tentu pernah mendengarnya. Crowdfunding atau urun dana
atau pelangganan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha besar oleh sejumlah orang yang biasanya dilakukan secara online. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal berikut ini. 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. 2. Mendaftar ke situs crowdfunding. 3. Mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. 1.3.2 Pemirsa digital. Baik lanskap media dan kebiasaan orang di media telah berubah. Ada banyak ceruk komunitas yang sangat spesifik dan terfragmentasi yang dimainkan oleh beberapa. Kunci keberhasilan terletak pada 2 hal, yaitu ide-ide harus luar biasa dan Anda harus menemukan grup khusus yang terobsesi dengan produk Anda. Dan Anda juga harus bersedia mencurahkan sedikit perhatian pada apa yang mereka inginkan. Mereka yang menyukai Anda akan memberitahu teman-teman mereka dan demikian mereka telah menyebarkan berita yang baik tentang Anda melalui jaringan digital yang saling terhubung. Jika sebagian besar konsumen cenderung mengabaikan pesan pemasaran Anda hendaknya berbicara kepada mereka yang benar-benar mendengarkan Anda. 1.3.3 Mengelompokkan dan menyesuaikan pesan. Semua ide ini tentang ceruk komunitas kepribadian media yang berpengaruh dan rentang perhatian yang terpecah menyatu dengan kemampuan untuk mengelompokkan audiens online dan menyesuaikan pesan dengan audiens online tersebut. Segmentasi adalah proses pengambilan satu khalayak umum dan membaginya sesuai dengan pengelompokan atau karakteristik tertentu. Setelah dikelompokkan, masing-masing kelompok dapat ditargetkan secara beda, tergantung pada kebutuhan mereka akan merek. Misalnya, bank dapat melayani berbagai pelanggan, tetapi pesan-pesan disesuaikan dengan segmen-segmen yang dituju. Seperti segmen generasi muda yang berpenghasilan tinggi, segmen pemilik usaha kecil, dan segmen pensiunan. Pesan-pesan yang disampaikan tentu akan sangat berbeda. 1.3.4 dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukurnya. Karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan di web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Manfaat bagi pemasar harus jelas, meskipun media tradisional tidak diragukan lagi. Efektif kadang-kadang sulit untuk mengetahui dengan tepat apa yang berfungsi, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa. Digital dapat membantu Anda menentukan keberhasilan kampanye Anda hingga ke saluran segmen pemirsa dan bahkan waktu dalam sehari. 1.3.5 Model TCEO. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, tetapi kami telah menemukan caranya paling efektif untuk mengelompokkannya menjadi 4 disiplin ilmu yang saling terkait: berpikir, menciptakan, melibatkan, dan mengoptimalkan. Pengelompokan ini menciptakan proses yang akan menghasilkan penggunaan taktik digital secara optimal. Diagram di bawah ini mengilustrasikan keterkaitan antara disiplin ilmu dan menyoroti bagaimana fungsi optimal harus ada pada setiap tahap. 1.4 Akuntansi, perubahan dan cara menggunakan buku ini. Harus diakui bahwa istilah digital merupakan topik yang tidak habis-habisnya dibicarakan dalam bab ini. Gagasan tentang sistem analog semakin tidak relevan dan bila merujuk pada suatu sebagai digital, dapat menyarankan makna yang sangat luas yang sehingga makna digital menjadi sangat samar dan menjadi tidak berarti.